Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sumi Herse. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai Al-Quna. Tujuan pembelajarannya adalah: 1. Kalian bisa menuliskan nama Al-Quna. 2. Kalian bisa mengidentifikasi isomer Al-Quna. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi reaksi-reaksi Al-Quna. Apa itu Al-Quna? Al-Quna. Yang kita pelajari adalah tata nama Al-Quna, isomer, sifat-sifat, pembuatan, kegunaan. Al-Quna yang paling sederhana adalah C-nya 2. Kalian tahu elektron valensi C adalah 4. Maka dia mengikat 4 atom yang lain. Di sini yang digunakan berikatan dengan atom C sebanyak 3 elektron valensi, 3 elektron. Kemudian yang satu digunakan berikatan dengan atom H. Sehingga mengikat 4 atom yang lain. C-nya 2, H-nya sebanyak 2. Namanya sama dengan nama alkana, akhiran ana diganti una. Kalau kita tambah C lagi, C-nya menjadi 3, H-nya 4, namanya propuna. Kalau kita tambah satu lagi, C-nya 4, H6, namanya butuna. Kalau kita tambah satu lagi, C-nya 5, H8, namanya pentuna. C6, H10 namanya hexuna, C7, H12 namanya heptuna, C8, H14 namanya octuna, C9, H16 namanya nonuna, C10, H18 namanya decuna. Dari rumus homolog ini dapat diambil rumus umumnya, yaitu Cn H2n-2. Kalau C-nya 2 kita masukkan, N-nya kita ganti 2, maka 2 kali 2, 4, dikurangi 2, 2. Tata nama Al-Quna. 1. Nama Al-Quna sama dengan nama alkana, akhiran ana diganti una. Yang kedua, kita tentukan rantai utama, yaitu C panjang dan ada ikatan rangkap 3. Yang ketiga, beri nomor pada rantai utama di mana ikatan rangkap 3 memperoleh nomor kecil. Kita memberikan nomor pada ikatan rangkap 3 yaitu C4 dan lebih besar dari 4. Urutan namanya adalah nomor alkil, nomor ikatan rangkap, dan nama Al-Quna. Contoh misalnya di sini ada rumus struktur. Langkah pertama adalah kita memberikan rantai utamanya, menentukan rantai utama. Kalau kita hitung dari kiri ke kanan yang ada ikatan rangkap, itu ada jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kemungkinan kedua dari kanan ke bawah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dari kanan ke bawah ada ikatan rangkap dan panjang. Rantai utama kita berikan tanda kotak, ada ikatan rangkap dan panjang. Setelah itu kita berikan nomor di mana ikatan rangkap 3 memperoleh nomor kecil. Kalau dari kanan nomor 2, kalau dari bawah nomor 4, berarti harus dari kanan.
Di luar rantai utama adalah cabang. Kemudian kita tuliskan namanya, nomor cabang dulu nomor 4, kemudian nama cabang CH3 berarti metil, kemudian nomor ikatan rangkap yaitu nomor 2, karena panjangnya 6 maka heksuna. Berikutnya isomer alkuna. Kalian tahu isomer itu rumus molekul sama dan rumus struktur berbeda. Alkuna mempunyai isomer posisi dan isomer rangka, sedangkan tidak memiliki isomer geometri. Contoh di bawah ini. Rumus struktur ini mempunyai rumus molekul sama yaitu C5H8. Kemudian kita tuliskan rumus strukturnya, C-nya 5, ada ikatan rangkap 3. Namanya rangkap 3 ada C nomor 1, berarti 1 pentuna. Kemudian rangkap ini kita pindah posisi ke C nomor 2, namanya 2 pentuna. Rumus struktur 1 dan rumus struktur 2 ini mempunyai isomer posisi. Kemudian pada rumus struktur yang satu ini, kita potong 1 sebagai cabang di sini. Maka namanya 1, 2, 3, 3 metil, 1 butuna. Rumus struktur 1 dan 3 ini merupakan isomer rangka. Sifat alkuna ada 2, sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisikanya, alkuna rantai pendek yaitu C1 sampai C4 berwujud gas. Alkuna rantai panjang yaitu C5 sampai C16 berwujud cair, sedangkan C16 ke atas berwujud padat. Kerepatannya kecil, tidak larut dalam air, titik-titik alkuna lebih tinggi daripada alkena dengan jumlah atom C yang sama. Sifat kimia. Sifat kimia alkuna, adanya ikatan rangkap 3 yang dimiliki alkuna memungkinkan terjadinya reaksi adisi, polimerisasi, substitusi, dan pembakaran. Reaksi adisi adalah reaksi penambahan satu atom ke dalam alkuna, sehingga ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Reaksi adisi di sini ada adisi dengan halogen, halogenisasi dengan hidrogen halida atau asam halida dan dengan hidrogen. Yang kedua, polimerisasi alkuna. Yang ketiga, substitusi alkuna, yaitu penggantian satu atom H dengan atom yang lain. Yang keempat adalah pembakaran alkuna. Akan dihasilkan karbon dioksida dan air. Reaksi adisi yaitu reaksi penambahan pada alkuna. Yang pertama, adisi hidrogen yaitu ditambahkan hidrogen ke dalam alkuna. Hidrogen ini akan menyerang daripada ikatan rangkap. Kalau etona ditambahkan hidrogen, maka yang pertama terjadi adisi rangkap 3 menjadi rangkap 2. Kemudian atom H-nya ditambahkan di sebelah C kiri dan C kanan sehingga hanya menjadi H2. Demikian juga yang kanan menjadi H2.
Setelah itu ditambahkan hidrogen lagi, maka hidrogen akan menyerang ikatan rangkap menjadi etana tunggal. Jadi ini ditambah hidrogen lagi. Kemudian adisi yang kedua yaitu adisi halogen. Halogen itu golongan 7A, Cl, Br, dan I, klor, brom, iod. Di sini Br juga akan menyerang ikatan rangkap 3, yaitu menjadi C rangkap 2, Br. Kemudian diadisi lagi menjadi 22,3,3 tetra bromobutana. Adisi yang ketiga adalah adisi asam halida. Di sini asam halida akan terpisah H dan C. Reaksi ini mengikuti aturan Markov-Nikov, di mana atom H dari asam akan berikatan pada atom C ikatan rangkap yang lebih banyak mengikat atom H. Di sini ada ikatan rangkap, C di sebelah kiri tidak mengikat atom H, C di sebelah kanan mengikat atom H. Maka H ikut pada C kanan, sedangkan Cl ikut pada C kiri, sehingga menjadi seperti ini. Ini Cl, ini H. Kemudian diadisi lagi dengan asam halida menghasilkan 2,2-dikloropropana. Berikutnya pembuatan alkuna. Alkuna dibuat dengan memanaskan campuran dihaloalkana, yaitu 2,3-dibromobutana dan kalium hidroksida, maka akan dihasilkan 2-butuna. Berikutnya adalah kegunaan alkuna. Gas etuna yaitu C2H2. Ini sebagai bahan pematangan buah dan bahan bakar dalam proses pengelasan. Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.